Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam, syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke 20, di mana hikmah ke-20 ini sudah mulai masuk ya ke dalam sisi kehati-hatian ya. Pada saat seorang hamba atau seorang salik ini di tengah-tengah perjalanannya lalu tiba-tiba mendapatkan anugerah dari Allah ya, berupa apakah itu kasaf gitu ya, atau kemudian juga ada sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa secara batiniah begitu ya, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Lalu nasihat ini agar seseorang atau seorang salik tadi itu kemudian tidak boleh berhenti, tidak boleh puas dengan kondisi yang sedang dialami. Sebaliknya justru menjadi pelecut, menjadi pembangkit semangat ya, untuk kemudian melakukan intensifikasi ya dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah agar kemudian wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sebagaimana biasa kita bacakan matan ya dari Ibnu Athaillah, kemudian syarahnya secara terjemah tafsiriyah ya ala tradisi pesantren, dan ada beberapa request dan bukan hanya beberapa, banyak request ya dari teman-teman di terutama mereka-mereka yang tidak beretnis Jawa begitu ya, untuk bisa memahami dari penterjemahan ya kalimat-kalimat dalam Ibnu Athaillah, sehingga saya akan bacakan dalam tradisi pesantren, kemudian juga dalam terjemah bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-20 berbunyi, ma aradat himmatu salikin antaqifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqati alladhi tatlubu amamaka wala tabarrojat dhawahirul mukawwanati illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Agak panjang tapi insyaallah mudah-mudahan waktunya bisa kita manage sedemikian rupa. Ma aradat ora ngarepaken, tidak menghendaki, apa himmatu salikin, himmai utawa cita-citane wong kang mlaku marang ridhane Gusti Allah, ai sairin ilallah ya, orang yang berjalan menuju Allah, mencari ridho Allah tentunya. Apa antaqifa yen to mandek sapa himmatu salikin indama ari kalane barang kusifa kan den bukaaken apa den katokaken laha maring himmah. Tidak berhenti pada saat sesuatu itu terbuka atau sesuatu itu dibukakan kepada seseorang begitu ya. Fi atna'i suluki, ing dalam tengah-tengah melaku, pada saat di tengah-tengah perjalanan, minal ma'arifi, bayanai saking piro-piro kemakrifatan, dari beberapa kemakrifatan, wal asrori lan piro-piro rahasia, beberapa rahasia, wal anwari lan piro-piro nur, dan beberapa cahaya. Jadi seorang salik ya yang sejati ya, kata Ibnu Athaillah ini, memang tidak boleh berhenti ya pada saat ia mendapatkan anugerah. Jadi anugerah itu tentu sangat beragam begitu ya, karena perjalanan salik ya, orang yang ingin wusul kepada Allah dalam terminus teknikus sufistik sebagaimana sudah kita jelaskan beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini memiliki derajat masing-masing begitu ya, atau memiliki anugerah masing-masing kira-kira yang sifatnya individualistik, atau yang bukan individualistik, sifatnya personal ya. Jadi pengalaman batin itu sifatnya sangat personal begitu ya. Si A dengan si B bisa jadi berbeda, antara saya dengan saudara saya misalnya, atau dengan Anda misalnya, para penyimak, tentu bisa berbeda-beda pengalaman ruhaninya atau pengalaman batinnya. Sehingga tidak mengherankan ketika di hikmah ke-9 kalau saya tidak salah, atau ke-10 begitu ya, ada kalimat dari Ibnu Athaillah, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Orang itu bisa beramal baik ya
sesuai dengan passionnya masing-masing. Ada yang sangat feel at home ketika dia mudawamah puasa Senin Kemis misalnya selama hidup. Selain hari yang dilarang tentunya begitu ya, terus menerus ya, karena dengan puasa Senin Kemis itu ada sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang bisa dirasakan. Pada saat bersamaan orang lain mungkin malah justru tidak kurang begitu cocok begitu ya, karena tidak kuat ketika harus puasa terus menerus, malah tapi dia justru punya passion untuk terjaga pada saat malam ya, qiyamul lail misalnya begitu. Ada lagi yang kemudian merasa sangat feel at home, merasa sangat nyaman ketika mudawamah zikir atau mudawamah wirid misalnya. Nah, masing-masing ini ya yang sesuai dengan passionnya sendiri-sendiri tadi itu kemudian akan mendapatkan pengalaman rohani yang sifatnya personal tadi itu. Nah, oleh karena itu ya, apapun pengalaman rohani yang didapatkan bagi seorang salik tadi itu, wanti-wanti dari Ibnu Athaillah adalah seorang salik yang sejati itu tidak akan berhenti pada saat dia mendapatkan pengalaman rohani tadi itu. Justru sebaliknya, pengalaman rohani ini menjadi pelecut, menjadi pembangkit semangat untuk melakukan intensifikasi begitu ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana penjelasan dari Ibnu Athaillah ya, bahwa pengalaman ini didapatkan gitu. Bi ayyaro gambare yen to nekataken atau ningali sapa salik seperti biayaro ketika melihat ya atau berkeyakinan annama wasala ilaihi ing sak temene barang wasala kang temeka ilahi maring ma ya, sesuatu yang datang kepadanya begitu ya, bayana minal ma'rifati dari dimensi kemakrifatan ya, seperti ada dimensi ma'rifat ya, wa dzauqil ahwalilan ngrasakaken pira-pira kahanan ya, ada sebuah kenikmatan tersendiri ya dengan suasana. Meminjam istilah antropologi agama Rudolf Otto itu ada mysterium tremendum ya, ada sebuah keasikan yang sangat luar biasa ketika seseorang melakukan munajat dengan caranya masing-masing tadi itu begitu ya. Ada kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan kata lebih gitu oleh orang yang merasakan. Itu dzauqil ahwal. Wa munazalatil maqamati dan manggone piro-piro makomat. Jadi tingkatan-tingkatan ya di dalam dunia sofistik ya. Huwa utawi ma ya ikwal hoyatu pungkasan al kuswakang katok wanihayatulan lan pungkasan. Jadi ketika ini ya pengalaman-pengalaman rohani yang seperti ini ya, meskipun ini sebuah kalau kita ukur dengan alat ukur pembelajaran, katakan begitu ya, pembelajaran tasawuf. Jadi ketika sudah mulai terbuka dimensi kemakrifatannya itu artinya seseorang sudah mulai berhasil misalnya begitu ya. Kalau kita menggunakan indikator pembelajaran, maka itu sejatinya adalah bukan puncak. Itu adalah bagian dari proses ya, di mana seorang salik ma'arotat himmatu salikin tadi tidak boleh berhenti di posisi itu begitu ya. Nah, ketika seseorang sudah pada posisi itu begitu ya, maka indamaku sifala, saya lanjutkan matanya, illa wanadathu hawatiful haqiqati, illa wanadatu angin ngundang-undang ya hu ing salik opo hawatiful haqiqati swara kang tanpa rupa ya. Jadi seolah-olah ada suara yang tanpa rupa dalam diri kita ya sebagai seorang salik. Ketika kita sudah mendapatkan anugerah tadi kenikmatan batin ya, lalu tadi mata batin kita mulai terasah, mulai terbuka begitu ya. Maka ada suara batin yang mengundang kita, ada suara yang kemudian menghampiri kita begitu ya. Ada suara yang suara batin yang menghampiri kita. Suara itu berbunyi apa? Alladzi tatlubu amamaka. Ingat, sesuatu yang kau tuju itu ada di hadapanmu. Ya. Alladzi tatlubu amamaka. Perkara atau perkara yang menjadi tujuan seseorang untuk usul kepada Allah itu masih di depan, masih di sana, masih jauh. Jadi jangan berhenti di situ. Itu suara batin, gitu ya. Suara yang bisa kita dengar, yang bisa kita resapi, yang bisa kita renungkan ketika tadi
anugerah-anugerah itu sudah mulai menghampiri kita. Ketika hijab mulai terbuka misalnya, kita merasakan mata batin kita makin bersinar misalnya begitu, makin cerah, lalu kemudian makin memiliki keasyikan tersendiri ketika bermunajat atau berkomunikasi dengan Allah. Maka sekali kita diingatkan oleh suara batin kita tadi itu, ya, alladzi tatlubu amamaka, bahwa sesuatu yang menjadi tujuan akhir itu masih di depan. Nah, ini yang pertama yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Lalu ya fa innal ladzi tatlubu amamaka tadi itu wala tabarrujat lan ora ngaton, ya, dan tidak kelihatan. Azat tegese pertelo laka maring sira apa mahasinuha pira-pira perkara apa pira-pira kebagusane atau pira-pira baguse apa nih? Apa pira-pira bagusnya hakikat. Wala tabarrujat lan orang ngaton apa dzawahirul mukawwanati pira-pira zahire perkara-perkara kang den ketokaken, ya. Jadi apa namanya? Sesuatu yang kemudian muncul, ya. Jadi saya ingin sedikit melebar ya di dalam peristilahan, mohon maaf saya agak susah ngomongnya. Peristilahan yang sering dipakai di dalam dunia sofistik adalah karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah sesuatu kelebihan yang dianugerahkan kepada seseorang yang biasanya merupakan buah dari istiqomah, gitu ya. Jadi ketika seseorang itu istiqomah melakukan sesuatu dalam kebaikan, kemudian ya namanya istiqomah begitu ya, tentu continue terus menerus begitu ya, dan tentu dilandasi dengan keikhlasan ya, tanpa ada pamrih begitu, semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain begitu ya, maka kemudian Allah menganugerahkan karomah begitu ya. Nah, karomah itu kemudian bisa bermacam-macam ya, dalam literatur sofistik itu dijelaskan begini, kata khiril khalqi kaya dene oleh ngelulutaken makhluk laka maring sira, seperti seseorang itu mudah sekali mencari pengikut ya. Sedikit berkata apa lalu followernya banyak begitu ya, atau apa ya istilahnya apa itu, jadi penggemarnya itu begitu cepat begitu ya, loversnya begitu cepat begitu banyak ya. Kata sayyid khalqi laka wa iqbalihim alaika lan oleh ngadepaken khalqun alaika ngetasa sira, atau kemudian mengumpulkan massa, mudah sekali kemudian membius massa misalnya, membius dalam arti mempengaruhi tadi itu. Jadi karomah seseorang tadi itu ya, tadi sekali lagi yang dianugerahkan Allah itu sangat beragam nih penjelasannya. Wa tausiati fid dunya, dan kemudian bisa apa namanya ya, memberikan apa nasihat-nasihat atau memberikan petua-petua yang bisa menyelesaikan banyak masalah begitu terkait dengan kehidupan duniawi. Ya. Wa zuhuru khawarikil adati lan pertelane pira-pira perkara kang nulayani adat. Jadi seperti juga munculnya hal-hal yang di luar kelaziman misalnya gitu ya. Katas khiril hayawanati kaya dene ngululutaken pira-pira hewan. Ya, jadi yang di luar kelaziman tadi seperti mudah sekali menjinakkan binatang begitu ya. Binatang buas begitu ya, atau ya berbagai macam binatang gitu kan, itu mudah sekali dia jinakkan katakanlah begitu. Itu salah satu yang khairikul ada atau yang tidak kelaziman tadi itu. Wal masyi alal ma'i, berjalan di atas air. Ini kan di luar kelaziman kan gitu kan. Tapi itulah penjelasan atau keterangan dalam literatur tasawuf memang ada seperti itu ya. Jadi berjalan di atas air, menjinakkan binatang, kemudian ngelipat bumi, toyul ardi misalnya gitu ya. Dan berbagai macam yang lain-lain ini, pada hakikatnya ketika orang dianugerahi seperti ini ya, di tingkatan yang kedua tadi itu ya, maka ini adalah ini adalah cobaan ya, ini adalah ujian. Jangan sampai kemudian orang ya, seseorang yang dianugerahi hal-hal yang tidak lazim tadi atau di luar kelaziman tadi ya oleh Allah ya, karena buah dari keistiqomahannya tadi justru kemudian berbangga diri dan kemudian berhenti upayanya untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah. Justru sebaliknya, jadi itu sejatinya adalah ujian ya, itu sejatinya adalah cobaan agar kemudian si salik ini tidak berhenti di dalam mengupayakan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi illa wanadatka angin
ngundang-undang ka ing sira apa haqo iku ha pira-pira hakikate mukawanat, zawahirul mukawanat tadi. Jadi ketika seseorang tadi setelah pertama tadi ya dibukakan pintu kemakrifatan, lalu meningkat di atasnya adalah orang-orang ini karena istiqomah ya, di dalam melakukan taqarrub kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amal-amal ibadah yang ikhlas kepada Allah begitu ya, semata-mata karena Allah, kemudian mendapatkan anugerah karomah misalnya ya. Karomahnya itu tadi contohnya banyak sekali begitu ya, tadi mampu menundukkan binatang, kemudian mudah sekali diikuti oleh massa begitu ya. Lalu bahkan berjalan di atas air, kemudian bersila di atas tidak pakai alas gitu ya, kan di watarobu fil hawa lan silo fil hawa in dalam awang-awang gitu, duduk bersila di atas awang-awang gitu ya. Wal ittilai ala asril khalaiki, dan ngawerui atau melihat rahasia-rahasianya makhluk, misalnya orang bisa dengan mudah membaca tanda-tanda kehidupannya orang lain misalnya begitu, ada yang dianugerahi seperti itu gitu ya. Dan seterusnya begitu ya. Illa wanadatka angin pestine ngundang-undang ka ing sira apa haqo ikuha hakikate atau pira-pira hakikate zawahirul mukawanat tadi itu. Jadi karomah-karomah tadi itu pada hakikatnya manggil kepada salik, innama nahnu fitnatun, innama angin pestine nahnu tawi kita, karomah-karomah tadi itu iku fitnatun, fitnah ibtilaun wakhtiyarun, tegese ujian, fala takfur mongko aja kufur sapa sira. Jadi apa lesson learn yang bisa kita dapatkan dari hikmah ke-20 ini saudara sekalian yang saya hormati? Pertama adalah seorang salik tidak akan pernah berhenti di dalam mengupayakan diri mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apapun yang ma'ruf tentunya, yang sesuai dengan tuntunan untuk berbuat baik dimanapun kapanpun, apapun ya yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Ketika anugerah tadi menghampiri, dimensi kemakrifatan misalnya hadir, atau Allah memberikan futuh misalnya, atau Allah memberikan membukakan mata batin misalnya begitu ya, maka seorang salik yang sejati dia tidak tergoda ya. Dalam arti dia tidak akan puas diri ya, tidak akan berhenti di dalam aktivitas-aktivitasnya untuk selantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua ya, bagi yang sudah begitu istiqomah begitu ya, perjalanannya sudah begitu jauh lah kata Nabi itu, atau makomnya sudah begitu tinggi ya. Ya, ini orang-orang yang sudah dianugerahi banyak sekali karomah-karomah tadi itu ya, kelebihan-kelebihan yang di luar kelaziman ya. Bisa berjalan di atas air ya, kemudian bersila di awan-awan ya, kemudian toyul ardi, ngelipet bumi ya. Orang berjalan misalnya butuh sekian jam, dia hanya butuh berapa menit misalnya, itu toyul ardi misalnya. Atau kemudian menundukkan hewan-hewan buas dan seterusnya, karomah-karomah ini, atau mengetahui rahasia kehidupan orang lain begitu ya. Misalnya dia didatangi tamu, lalu tamu ini tanpa bilang apa-apa, kita sudah tahu dia masalahnya apa, dia butuhnya apa misalnya gitu kan. Maka itu semua, karomah-karomah itu semuanya pada hakikatnya adalah cobaan. Jadi tidak boleh kemudian ketika kita sebagai seorang salik dianugerahi itu, kemudian kita merasa sombong, kita takabur, kita punya kelebihan. Justru sebaliknya itu adalah ujian bagi kita, agar semua itu hanya semata-mata karena hadiah ya, atau anugerah dari Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Dan pada saat yang bersamaan kita tidak boleh berhenti di dalam melakukan usaha mendekatkan diri kepada Allah, agar usaha kita itu bisa paripurna begitu ya, kita betul-betul mampu wusul kepada Allah sebagaimana diajarkan di dalam dunia sofistik. Saudara-saudara yang saya hormati, kira-kira itu yang bisa kita petik ya, pelajaran dari hikmah ke-20. Tapi sekali lagi, kalau kita kemudian kembali kepada cara pembacaan intertekstualitas atau intertekstuality ala Julia Kristeva begitu ya, hikmah ke-20 ini merupakan intensifikasi dan sofistikasi ya. Ketika kemarin mulai hikmah ke-17 dan 18 serta 19 kita dibawa untuk memiliki tata krama ya, bagaimana kita sebagai seorang hamba
tidak boleh kemudian menuntut, tidak boleh kemudian juga dengan mudahnya berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Apalagi keinginan berpindahnya itu karena kita tergoda orang lain lebih sukses dari kita, kita ingin berpindah dari apa yang sedang kita tekuni. Bahkan di hikmah ke-19 kemarin begitu ya, kita bisa mendapatkan anugerah kemuliaan ya, seperti halnya kemuliaan yang dimiliki oleh orang lain ya, tanpa kita berpindah dari posisi yang kita kerjakan, karena kemuliaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hikmah ke-20 ini ketika kemuliaan itu sudah mulai kita dapatkan sebagai buah dari kita istiqomah, kita mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan sampai buah yang mulai kelihatan tadi itu membuat kita justru berhenti. Sebaliknya, makin memacu kita, makin memberikan semangat kita bahwa kita memiliki semangatnya makin besar untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada karomah-karomah yang menghampiri kita, itu sejatinya adalah ujian, karena itu bukan tujuan. Tujuannya adalah kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.